Sebelum ada uang di dompetmu, sebelum ada transfer bank dan e-wallet, manusia sudah lebih dulu berdagang. Tapi, bagaimana cara mereka membeli dan menjual barang kalau uang belum ada? Bayangkan kamu hidup ribuan tahun lalu. Kamu punya gandum tapi kamu butuh daging. Kamu ingin menukar gandummu dengan kambing, tapi ada orang yang punya kambing malah pengen kain. Nah, lo repot kan? Dan dari sinilah lahirlah sesuatu yang disebut alat pertukaran. Dulu manusia menggunakan sistem barter. Kamu tukar barangmu dengan barang orang lain. Kamu punya beras, tukar dengan garam. Kamu punya kulit binatang, tukar dengan panah. Tapi masalahnya barter itu ribet. Sulit menemukan orang yang butuh barang yang kamu punya. Akhirnya manusia sadar, kita butuh sesuatu yang disepakati semua orang, punya nilai, dan dari sinilah muncul berbagai alat pertukaran, benda-benda berharga sebelum uang ditemukan. Kali ini kita akan membahas 5 alat pertukaran paling menarik di masa lalu. Beberapa berasal dari logam mulia dan beberapa dari benda yang mungkin kamu temukan di dapur atau di pantai. Tapi sebelum itu pencet tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya teman-teman agar kita dapat membahas hal menarik lainnya bersama-sama. Oke, yang pertama tentu saja emas. Emas adalah logam yang tidak berkarat, mudah dibentuk dan memancarkan cahaya yang membuat manusia tergila-gila. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa Mesir, Romawi, dan Asia Timur sudah memakai emas untuk berdagang dan menunjukkan kekayaan. Tapi menariknya dulu emas belum disebut uang, ia cuma alat tukar dan penyimpanan nilai. Orang menimbang emas berdasarkan beratnya, bukan angka. Kalau emasmu banyak ya kamu kaya, sederhana banget. Baru sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, Kerajaan Lydia di wilayah Turki modern mencetak koin emas pertama di dunia. Dari situlah lahir konsep uang logam seperti yang kita kenal sekarang. Yang kedua, jauh dari tambang emas, masyarakat di Afrika, India, dan Kepulauan Pasifik menemukan benda lain yang tak kalah berharga, yaitu kerang kori. Kerang kecil berwarna putih dan mengkilap ini dipilih karena bentuknya yang indah, langka, dan gak mudah rusak. Bagi banyak peradaban, kerang ini menjadi simbol kemakmuran. Bahkan di Tiongkok kuno, huruf untuk kata uang berasal dari bentuk kerang kori. Bayangkan ribuan tahun lalu orang bisa beli makanan, kain, atau bahkan tanah dengan segenggam kerang laut. Lucunya, sistem ini bertahan lama banget, lebih dari 2000 tahun, bahkan sampai ke abad 19. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang kelihatannya sepele, yaitu garam. Hari ini kamu bisa membeli garam cuma Rp1.000, tapi di masa lalu garam bisa lebih berharga dari emas. Kenapa? Karena sebelum ada kulkas, garam adalah salah satu atau satu-satunya cara untuk mengawetkan makanan. Tanpa garam, ikan, daging akan cepat busuk. Di Romawi kuno, garam bahkan disebut emas putih. Dan kamu tahu, kata seleri atau gaji berasal dari kata Latin salarium, yang artinya uang garam. Karena dulu sebagian prajurit Romawi dibayar dengan garam. Di Afrika dan Tiongkok, garam bahkan dicetak jadi batang panjang dan digunakan untuk membayar pajak. Gila kan bayar pajak pakai garam. Selanjutnya kita menyeberang ke benua Amerika. Bangsa Maya dan Aztec punya alat pertukaran unik, yaitu biji kakao. Ya, bahan dasar coklat itu loh. Bagi mereka, biji kakao bukan cuma bahan minuman, tapi hadiah dari para dewa. Nilainya sangat tinggi. 1 biji kakao bisa membeli 1 buah tomat. 100 biji kakao bisa membeli seorang budak.
Tapi tentu saja, seperti uang kertas sekarang, ada juga yang memalsukan. Orang Aztec kadang mengosongkan biji kulit kakao dan mengisinya dengan tanah liat kering, pemalsuan uang versi kuno. Setelah bangsa Spanyol datang dan memperkenalkan koin logam, kakao perlahan kehilangan nilainya. Tapi kisahnya tetap manis karena dari uang coklat ini lahirlah coklat yang kita nikmati hari ini. Yang terakhir ini mungkin paling aneh sekaligus menakjubkan. Di Pulau Yap, Mikronesia, penduduknya menggunakan batu kapur raksasa berbentuk cakram besar sebagai uang. Namanya batu rai. Ada yang seukuran piring, ada juga yang sebesar mobil. Nilainya tergantung dari sejarahnya. Kalau batunya dibawa dari jauh atau butuh perjuangan besar untuk dibuat, nilainya bisa sangat tinggi. Yang menarik, karena ukurannya terlalu besar untuk dibawa, batu ini tidak pernah dipindahkan. Kalau batu itu dijual ke orang lain, warga desa cukup mengumumkan. Dan semua orang percaya, mirip banget dengan sistem saldo digital zaman dulu. Dari semua kisah tadi, ada satu pelajaran penting. Nilai tidak selalu berasal dari benda, tapi kepercayaan manusia. Emas, kerang, garam, kakao, batu, semuanya bisa jadi berharga karena manusia sepakat benda itu punya nilai. Tanpa kesepakatan, bahkan emas pun cuma logam kuning biasa. Dan dari kepercayaan itulah lahir uang logam, uang kertas, hingga uang digital dan cryptocurrency hari ini. Manusia terus berubah, tapi prinsipnya tetap sama. Kita selalu butuh sesuatu yang bisa dipercaya sebagai alat pertukaran. Jadi, kalau kamu berpikir uang adalah segalanya, ingatlah, dulu orang bisa kaya hanya dengan batu besar, kerang laut, atau bahkan sekarung biji coklat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya.